Rencana Tuhan itu tidak meluputkan kita dari masalah. Siapa bilang kalau kita ikut Tuhan itu kita luput selalu. Tapi hidup kita itu semua sekelilingnya itu semua dekorasinya itu dari Allah. Di dalamnya ada makna, ada tujuan, dan ada penyertaan. Masalah masih ada, tapi hidup kita tidak sia-sia. Kalau kita bisa melihat itu ya, hidup yang paling indah itu adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan berarti kita punya pelayanan atau kita punya program pelayanan atau bukan karena event atau acara. Bukan. Pemakaian Tuhan itu dimulai dari hati kita yang sungguh-sungguh berserah. Pemakaian Tuhan itu ada cara yang khas atas setiap orang. Tapi orang itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan dia akan melihat orang-orang sekelilingnya diubahkan karena dirinya. Shalom keluarga satu bersama, senang bisa berjumpa dengan Anda dalam hadirat Allah. Saya percaya siapa yang menonton kita hari ini, siapa yang mengikuti, semua adalah pilihan Tuhan. Bukan kebetulan Anda ada di sini. Pakailah acara ini, dan jangan pernah Tuhan Yesus Kau undur dari kami. Pakailah saat teduh bersama menjadi sarana untuk menyalurkan bukan hanya kasih-Mu, tapi kuasa-Mu yang mengubahkan. Hari ini Tuhan inspirasi hati kami sehingga kami tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Tidak mau jadi anak Tuhan setengah-setengah. Kami tidak mau suam-suam kuku. Kami tidak mau kehilangan kasih mula-mula. Pakailah kami secara luar biasa. Jangan biasa-biasa Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Hamba berdoa supaya masing-masing kami memperoleh roh hikmat dan wahyu. Dan hari ini kami haus lapar untuk tahu tujuan hidup kami. Gunakan Tuhan, ya Tuhan, platform yang ada manfaatkan untuk kebenaran-Mu diberitakan ke setiap telinga, jatuh ke dalam hati, mengubah dan mentransformasi kehidupan setiap keluarga saat teduh. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus selalu kami semua yang melayani dengan darah Yesus sembunyikan di balik salib-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saya ingin membagikan sesuatu, yaitu yang menjadi doa konsisten saya sejak saya lahir baru. Dan doa itu adalah judul khotbah hari ini, terdiri dari 3 kata saja, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya use me Lord atau pakailah aku Tuhan. Doa ini adalah doa yang sangat ditakuti setan. Kalau bless me Lord, berkati aku, semua orang bisa doa itu. Atau tolong doakan saya. Misalnya kita selalu kemana-mana bunyinya pray for me, pray for me. Kalau hanya doakan saya titik bukan koma, ya memang setiap kita butuh didoakan. Tapi kalau kita hanya itu orientasinya, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak jadi dewasa. Dan selama-lamanya kita akan jadi pasien Tuhan, tidak pernah jadi partnernya Tuhan, tidak pernah menjadi mitra. Pakailah aku Tuhan. Saya mau tunjukkan hari ini bagaimana seseorang tidak perlu terkenal, tidak perlu public figure, tidak perlu punya karunia yang mencolok. Tapi kalau kita benar-benar punya hati yang haus dan lapar untuk dipakai Tuhan, Tuhan itu rindu memakai kita lebih daripada kita itu rindu untuk dipakainya. Ada seorang hamba Tuhan yang kurang dikenal di Alkitab, dia hanya disebut sekali saja di Perjanjian Baru, dan dia menjadi rasul menggantikan Yudas, yaitu rasul ke-12. Karena para rasul setelah Yudas bunuh diri, mereka menjadi 11 saja dan tempat yang kosong itu harus diisi. Dan orang ini namanya Matias. Saya ingin untuk kita belajar tentang hamba Tuhan ini atau yang mungkin lebih relevan buat kita kali ya. Kalau bicara soal Rasul Paulus, wow levelnya Petrus, wah kita gak nyampe itu rasanya. Padahal sebenarnya gak gitu juga loh. Sebenarnya kita semua itu darah daging sama, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka. Roh Allah yang sama di dalam diri kita. Tapi saya mau dorong keluarga saat teduh bersama selangkah lagi ke arah dewasa. Jadi bukan hanya sekadar tolong doakan aku ya, tetapi saya mau menginspirasi Anda agar rindu mendoakan yang sama seperti yang saya lakukan selama 30 tahun lebih hari ini. Yaitu Lord, please use me mightily. Pakailah hidupku secara luar biasa. Setiap orang Kristen
Harus melaju, harus sampai ke titik itu. Kalau enggak, kita jadi Kristen bayi selama-lamanya. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Karena mana ada anak cebol, itu ya kalau dia memang ada kelainan. Tapi kalau itu berdasarkan pilihan, kan namanya orang tuanya pasti nggak happy. Kenapa kamu nggak mau bertumbuh? Kenapa kamu nggak mau bertanggung jawab? Saya rasa apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari berkat terbesar di hidupmu. Pakailah aku Tuhan, mari kita sama-sama buka ayatnya. Langsung lompat aja di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 20-26 bunyinya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini jabatan Yudas ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Mari kita belajar ini ayat per ayat. Dimulai dari ayat 20, situasi setelah Yudas. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Tertulis tentang siapa? Tentang Yudas Iskariot. Begini, firman Tuhan berkata tentang dirinya. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Yang paling mengenaskan adalah lihat seseorang jadi mantan Tuhan. Jangan pernah kita banggakan glori kemuliaan di masa lalu. Oh, aku pernah dipakai Tuhan dengan cara demikian. Atau aku pernah cinta Tuhan. Atau aku pernah terlibat pelayanan, aku pernah bangun sesuatu. Sesuatu yang menyedihkan kalau melihat pindahnya kaki Dian. Kaki Dian itu menorah itu loh, lampu dengan 7 atau 9 kandil ya. Nah, itu seperti bicara soal Roh Kudus yang menyala dalam kehidupan seseorang memakai hidupnya. Tuhan itu ingin memakai hidupmu dan memakai hidupku. Karena itu kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata jadikan murid, bukan jadikan pengikut. Kalau pengikut pasien selamanya. Jadikan murid itu berarti mereka akan berbuat sesuatu. Mereka akan berkiprah dan mereka akan bermitra dengan Roh Allah. Kaki Dian itu. Mereka akan menyala. Apakah mereka orang sempurna? Enggak. Dan Tuhan memakai kita dengan cara yang berbeda-beda. Jadi sebuah dosa kekonyolan untuk saling membanding-bandingkan siapa lebih besar di antara murid-murid itu. Tetapi kalimat biarlah jabatannya diambil orang lain itu buat saya sedih. Sekalipun Yudas itu berbuat jahat, tapi saya tetap meratapi lah istilahnya nasib dia pada akhirnya. Jangan sampai itu menjadi nasib kita. Apa yang lebih parah, apa yang sama parahnya dengan seorang mantan Tuhan adalah orang yang sama sekali tidak pernah mau menanggapi panggilan Allah di hidupnya. Tuhan bilang melayani, dia nggak mau. Seperti orang yang diundang ke pesta itu, pesta pernikahan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Enggak aku baru beli keledai. Nanti dulu aku baru menikah. Nanti dulu aku baru punya sawah. Akhirnya sang raja sampai marah kan berkata sama pegawai-pegawainya, kamu cari ke setiap lorong-lorong rumahku harus penuh. Ya, mereka nggak mau kasihkan ke orang lain. Dan Tuhan berkata, ini undangan mulia, dipakai Tuhan itu adalah kemuliaan. Bukan kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan. Tapi dipakai Tuhan itu mulia bagi kita. Itu sebuah privilege bahasa Inggrisnya. Itu sebuah hak orang percaya. Bukan hanya kewajiban, kalau kita lihat dari sisi kewajiban berat. Tapi kalau kita lihat dari sisi hak, kita merasa beruntung loh bisa melayani Tuhan. Coba bayangkan kalau Anda punya satu debat kecil didatangin sama presiden gitu. Wah, betapa beruntungnya. Itu bukan demi dagang. Emangnya presiden makannya sebanyak apa? Presiden, misalnya kalau raja sebuah negara mampir di restoran Anda atau rumah makan,
semangkuk, 2 mangkuk. Itu bukan soal berapa duit semangkuk. Dia ada di sana, Anda bisa melayani, bisa langsung sajikan. Bukan hanya chef atau tukang masaknya, waiter yang pramusajinya. Betul ya, pramusaji namanya. Yang pelayannya itu yang datang, yang membawa makanan ke meja itu saja gemetaran. Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, tapi nggak mungkin lah seorang raja yang benar, seorang presiden mana mau berhutang sama rakyat kecil seperti kita-kita ini. Tuhan Maha Kuasa. Bukan hanya dibayar, pasti berlebihan. Makan 1 mangkok nanti dikasihnya itu bayar 10 mangkok. Karena dia mau memberkati rakyatnya. Itulah Tuhan yang kita layani. Jangan lelah melayani di ladang Tuhan. Karena dipakai Tuhan itu selalu manese. Sedangkan di Alkitab dikatakan tentang Yudas, biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Ini adalah suatu gambaran hidup yang tidak diserahkan ke Tuhan Yesus atau hidup yang tidak dipakai oleh Tuhan. Hidup yang dipakai Tuhan itu sama dengan perkemahan yang sunyi dan tidak ada penghuni. Betapa sepinya hidup yang tidak dipakai oleh Allah. Sepi apa? Loh, enggak tuh, aku enggak dekat sama Tuhan Yesus, aku enggak cari Tuhan, aku enggak sepi. Iya tahu, teman huru-hara banyak. Atau teman hura-hura. Bukan hanya huru-hara, hura-hura juga. Banyak. Tapi di mata Tuhan sepi, karena itu semua bukan orang benar. Jikalau orang benar mulai meninggalkan hidupmu, hati-hati, itu adalah sinyal dari Tuhan. Hidup nggak mungkin sepi, apalagi kalau kita supel. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang salah mulai merubung kita, dan kita tahu bahwa kita menjadi magnet orang-orang demikian, jangan terlalu happy, karena di mata Tuhan mereka hanyalah debu tanah yang akan binasa. Mereka hanyalah nyawa yang akan masuk neraka. Ya semoga enggak ya, semoga semua orang diselamatkan. Tetapi saya bilang, kalau hari ini Tuhan datang, orang-orang itu tidak berkesempatan. Kalau Anda dikelilingi oleh orang begini, hidupmu tetap sepi. Meskipun ramai sekali, bahkan gemerlap kalau bisa. Orang yang ngeklap, dunia gemerlap, dugem istilahnya. Clubbing, itu ramai sekali. Tetapi sepi, di hatinya itu kosong. Hampa. Mungkin sehari-hari Anda sibuk ketemu dengan customer, klien semuanya. Tapi sepi, hatimu tidak ada makna. Sepi ini sepi tujuan, sepi makna. Sedangkan kita semua akan mati. Apa sih hidup ini kalau kita hanyalah menimbun harta di bumi? Kalau Tuhan berkata jangan cari harta di dunia, itu bukan berarti jangan bekerja. Bukan, tapi janganlah itu menjadi ambisimu terbesar. Janganlah hatimu melekat padanya. Karena kita tahu orang kaya atau orang miskin makan juga sebatas yang dia sanggup. Setiap orang kan punya punya, kita makan, meskipun kita bisa beli 100 piring, nggak mungkin kita makan 10 piring. Tidak menambah sehasta. Kalau kita cari sesuatu di dunia yang pada akhirnya waktu kita meninggal dunia itu sama sekali tidak jadi mahkota. Kita tinggal semua loh itu. Mau peti matinya itu semahal apa, mau dikasih berlian, mau kasih intan pun di badannya, itu nggak akan dibawa ke akhirat. Jadi sebenarnya apa ya makna kehidupan dia? Buat apa hidup ini kalau tidak melayani maksud Tuhan? Dan jikalau apa yang kita lakukan itu tidak ada nilai kekal di dalamnya, aduh saya dulu memikirkan begitu. Waktu saya baru bertobat umur 18 tahun, saya berkata, Tuhan, aku bisa buang masa mudaku, karena masa muda hanya seperti satu koin. You use it or you waste it. Kita pakai atau kita buang. Saya lihat teman-teman saya, terus terang, gak munafik, cukup fun ya, cukup menyenangkan hidup mereka ya, bisa lakukan whatever they want. Tapi saya bilang, saya tidak mau melakukan sesuatu yang saya akan nyesel nanti. Saya akan investasikan hidup saya kepada Tuhan. Saya kira lebih baik masa muda saya kasih ke Tuhan Yesus, meskipun saya nggak sempurna, mungkin saya masih jatuh bangun dalam dosa, kebiasaan buruk. Tapi mending saya berusaha. Waktu kita bekerja, ya kita tetap harus punya yang namanya planning, perencanaan, tabungan. Tapi kalau hati saya melekat di situ, saya halusinasi, karena itu semua nggak akan saya bawa nanti. Saya harus punya tujuan atasnya, di atas itu harus ada tujuan. Apa ya tujuannya? Kalau bukan menjadi bendahara kerajaan sorga. Bukan berarti saya serahkan, berikan seluruh harta saya, yang enggak. Saya harus kelola talenta. Tapi saya tahu,
Semua yang saya lakukan ini Tuhan izinkan, pasti ada maknanya. Pasti ada sesuatu yang saya bisa lakukan demi Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebenarnya di hidup ini kalau kita nggak dipakai Tuhan itu sunyi senyap, sepi. Tidak ada penghuni. Tapi kalau hidup kita mulai dihiasi dengan orang-orang yang benar. Orang-orang bertujuan. Orang-orang yang punya visi yang benar dari Tuhan. Orang-orang yang menambahkan nilai kekal, dan di samping itu kita menambahkan nilai kekal kepada mereka. Maka hidup kita tidak sunyi sepi. Dan hidup kita bukannya tanpa penghuni. Tapi Tuhan mengirimkan, seperti firman Tuhan di Perjanjian Lama, kitab Yesaya berkata, orang yang membangunmu segera akan datang kepadamu. Orang yang merombak atau meruntuhkanmu akan menjauh. Oh haleluya. Saya harap Anda menemukan seperti itu. Rencana Tuhan itu tidak meluputkan kita dari masalah. Siapa bilang kalau kita ikut Tuhan itu kita luput selalu. Tapi hidup kita itu semua sekelilingnya itu semua dekorasinya itu dari Allah. Di dalamnya ada makna, ada tujuan, dan ada penyertaan. Masalah masih ada. Tapi hidup kita tidak sia-sia. Kalau kita bisa melihat itu ya, hidup yang paling indah itu adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan berarti kita punya pelayanan atau kita punya program pelayanan, atau bukan karena event atau acara, bukan. Pemakaian Tuhan itu dimulai dari hati kita yang sungguh-sungguh berserah. Pemakaian Tuhan itu ada cara yang khas atas setiap orang, tapi orang itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan dia akan melihat orang-orang sekelilingnya diubahkan karena dirinya. Dia bukan dipengaruhi, tapi dia akan mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Sebenarnya saling mempengaruhi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Karena itu jangan sampai kita berada di lingkungan yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ayat ini bicara tentang Yudas, dia sirna. Dia sudah lenyap, tapi sebentar lagi diganti Matias. Mari kita lanjutkan, kita akan bahas Matias ini siapa sih? Dengan semua minim informasi ini saya usahakan untuk bisa memberi Anda aplikasi dan supaya mencelikkan mata rohani kita tentang pemakaian Allah atas hidup setiap kita. Ayat 21, jadi kata Petrus ini harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, harus ada maksudnya yang menggantikan. Satu sisi sedih, satu sisi lain happy. Untuk setiap orang Kristen yang mundur, selalu dibutuhkan satu orang Kristen lain untuk maju. Semoga yang mundur itu juga ikut maju. Kenapa sih yang terdahulu menjadi terkemudian jadi terdahulu kok kucing-kucingan? Alangkah baiknya kalau yang terdahulu tetap terdahulu, terkemudian menyusul jadi terdahulu pula. Paham maksud saya? Tapi kalau orang yang terdahulu itu mundur, dengar baik-baik. Itu adalah lowongan untuk orang berikutnya maju. Untuk setiap hamba Tuhan yang jatuh, sedih. Jangan pernah kita mencerca, mencibir karena kita sendiri pun masih bisa jatuh dalam dosa. Doakan saja dan biarkan yang berwenang atasnya yang menanganinya. Tapi untuk setiap hamba Tuhan yang jatuh, itu ada satu jubah yang menganggur. Harus ada orang yang bisa berkata, ini aku, seperti Yesaya katakan, utuslah aku. Bukan jadi misionaris kemana, tapi ada semacam pemakaian Allah turun atas orang berikutnya. Tetapi ayat 22 ini mengingatkan kepada kita, ini syaratnya yang Petrus canangkan dan para rasul 11 orang itu katakan. Mereka setujui dan sepakat. Orangnya harus begini, ayat 22, yaitu yang ikut sama kami, maksudnya bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 22 di sini ada kata baptisan. Baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga. Gak bisa kita berkata pakailah aku tapi kita abaikan tanggung jawab kita. Tanggung jawab rohani yang sederhana adalah perintah-perintah Allah yang kita sadari dan ketahui. Dan perintah dari semua perintah Allah ketika kita bertobat hari pertama, nomor 1 di urutan kedua setelah kita terima Tuhan, adalah dibaptiskan dalam air
di dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak boleh abaikan itu. Musa itu dipakai Tuhan, luar biasa. Oh, jangan dilawan, dia itu membelah Laut Merah. Tapi ketika anaknya sendiri di perjanjian lama ada hukum sunat ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah umat yang terpisah dari dunia. Padahal mereka itu sebenarnya Israel dipilih sebelum ada hukum sunat, Abraham sudah menjadi sahabat Allah. Tetapi hukum sunat itu menunjukkan bahwa kalian itu tidak sama dengan orang Kanaan. Meskipun itu tidak menyelamatkan, di perjanjian lama itu tidak menjadikan seseorang itu umat Tuhan. Apa gunanya kalau seseorang sudah mengalami sunat jasmani tapi hidup kelakuannya sama? Tapi kalau orang itu mau serius sama Tuhan, pasti dia lakukan. Dia nggak akan keberatan. Mengapa? Karena seperti pepatah dalam bahasa Inggris, your wish is my command. Kalau orang itu begitu VIP, begitu penting, kita akan berkata bahwa keinginanmu, Baginda, adalah perintah bagiku. Jangankan perintahnya, keinginannya aja, kerinduannya aja perintah bagi kita. Sedangkan baptis itu adalah perintah Tuhan. Yang percaya Tuhan nggak dibaptis, masuk surga? Ada. Hari itu juga dengan Yesus di Firdaus. Itu penyamun yang ada di samping Yesus, yang membela dari penyamun yang lainnya sedang menghujat anak Allah. Tapi saya yakin ya, kalau orang itu diberi kesempatan turun dari nggak jadi mati di kayu salib, hari itu dilepaskan lalu diobati lukanya, hal pertama yang dia lakukan nanti bukan pelayanan. Hal yang pertama dia lakukan bukan cari nafkah. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia pasti ke gereja minta dibaptis. Ke gereja mula-mula pasti minta dibaptis. Kalau memang Tuhan itu penting, setiap perkataannya pasti penting. Kerinduannya jadi perintah, apalagi perintahnya. Dan Tuhan memerintahkan, bertobatlah. Dan bukan mungkin, bukan kalau boleh, bukan atau. Dan berilah dirimu dibaptis. Karena itu para rasul sangat tepat. Dia berkata orang berikutnya itu harus orang taat. Dia bukan orang sempurna. Petrus pun gak sempurna. Dia sempat barusan saja sebelum cerita ini. Baru minggu sebelumnya. Dia menyangkali Tuhan. Baru minggu sebelumnya. Gak tahu berapa minggu ya pasnya. Tapi baru berapa hari sebelum ini. Petrus menyangkal Yesus 3 kali setelah ayam jantan berkokok 2 kali. Petrus tahu dia sendiri gak sempurna. Matias atau siapa nanti pengganti juga gak sempurna. Tapi harus orang yang niat taat. Harus orang yang bulat ketaatannya sama Tuhan. Nah ini menjadi peringatan buat kita. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, hidup kita mau bermakna dan bertujuan, kita juga tidak boleh abaikan perintah yang kita ketahui. Perintah Tuhan yang kita sadari. Kita mesti lakukan dengan sengaja. Saya termasuk golongan orang-orang yang susah dibaptis. Karena saya punya banyak pertimbangan. Nanti kalau sudah dibaptis gak boleh ini, gak boleh itu. Dibaptis nanti gimana. Jangan sampai suatu hari ketika kita ketemu Tuhan, waktu kita mati, Tuhan kata, kenapa kamu tidak mau dibaptis? Ya, Tuhan tidak akan menganggapnya itu kan hanya soal masuk ke air doang atau hanya sekedar basah. Bukan, bagi Tuhan itu akan personal. But I said so. Tapi aku kan sudah beritahu, kamu tahu itu. Kamu punya banyak kesempatan dan punya banyak waktu untuk serius menanggapinya. Dengan kata lain Tuhan kata, I'm not important to you. Aku tidak penting bagi kamu. Customer aja ya kalau minta masih nasi goreng. Kita pentingkan, kita catat, diulang. Saya ulang ya orderannya, saya ulang ya pesanannya. Apalagi Tuhan. Karena itu kita mesti taat. Kalau kita mau hidup kita bermakna, bertujuan dipakai Tuhan, itu kita mesti taat kepada Tuhan apa yang Dia perintahkan. Jangan abaikan. Karena baptisan itu bukan saran. Jadi kalau Anda belum dibaptis, saya dorong Anda ya, hari ini coba tulis aja di kolom komentar atau di live chat, tulis baptis. Lalu cari GMS terdekat jika Anda tidak menemukan rumah rohani. Kami akan baptiskan Anda dan tuntun Anda mengikuti kelas-kelas sederhana setelahnya sebelum Anda mendapat sertifikat baptisan supaya Anda bisa bertumbuh dan supaya Anda bisa berbuah. Tulis aja baptis. Nanti pasti akan. Dan supaya bisa kasih aja, mungkin masih relevan, bisa nggak apa-apa deh. Tulis aja hashtag gitu ya, pagar baptis gitu. Supaya nanti diperhatikan itu beda mencolok dengan yang lainnya. Segera ya saya minta tim yang sekarang berada di balik layar untuk tanggap dengan kata-kata itu. Dan lalu kita arahkan mereka ke kolam baptisan. Saya dibaptis dulu di danau malahan. Dalam sebuah retreat. Dan itu salah satu langkah terindah dalam kehidupan saya. Lanjutkan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas yang juga bernama Justus itu kandidat 1. Kandidat 2-nya gak panjang-panjang gelarnya. Matias gitu aja.
Kita nggak tahu bahkan last name atau marganya. Biasanya Simon bin siapa, ya kan? Ini nggak ada binnya, nggak ada marganya. Orang ini kayaknya orang sederhana aja sih. Hampir dia no name, tidak diketahui namanya, hanya Matias. Tapi yang pasti no face, tidak ada wajah, kita nggak tahu dia siapa. Tapi mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." You see, Tuhan itu memilih seseorang itu karena melihat hatinya. Karena itu pastikan kita harus menjaga hati ini murni. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Kayaknya kalau dilihat dari sini ya, Yustus, Barsabas yang juga disebut Yustus dan Matias, yang satunya itu lebih kandidat kuat karena Barsabas masih ada nickname-nya, ada julukannya, Yustus sebagainya. Ini Matias lebih sederhana. Tapi Tuhan bukan pilih satu buang yang lain, enggak. Tetapi dari antara orang-orang ini yang diajukan, dua nama ini yang muncul, yang satu lebih sederhana. Yang heran adalah Tuhan pilih yang lebih sederhana itu, yaitu Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Tuhan memilih berdasarkan melihat hatinya. Ayat 25, untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Mungkin Matias berkata, jangan aku, karena ini lompatan. Karena jadi rasul gak main-main. Ini tanggung jawabnya mencekik leher karena dari orang biasa tiba-tiba jadi salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus. Tapi you see, kalau kita tidak punya ambisi pribadi, kita hanya punya kerinduan agar hidup kita berguna, lalu kita berdoanya sederhana, pakailah aku Tuhan. Tuhan itu mendengar. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, karena ini sebelum Pentakosta ya, jadi Roh Kudus belum diturunkan. Belum dicurahkan maksudnya ke semua orang. Dan yang kena undi, mereka pakai undi, kita sekarang jangan pakai undian. Ya, kita sekarang juga bisa pakai cara-cara yang jauh lebih matang. Dan yang kena undi adalah Matias. Ini masih di semi-semi perbatasan perjanjian baru, perjanjian lama. Zaman dulu, bangsa Israel dengan imamnya selalu pakai urim tumim, pakai undian untuk menentukan ya atau tidak, ini atau itu. Mereka membuang undi dan undi itu jatuh. Dan mereka percaya, orang-orang Yahudi saat itu percaya bahwa ini bukan kebetulan. Nggak ada kata kebetulan dalam kamus Tuhan. Yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, ini bagian Tuhan. Kalau bicara soal undian ini sudah bukan bagian manusia atau ketaatan. Anda tidak bisa membeli perkenanan Tuhan. Sekalipun kita taat mau sesempurna apapun tidak bisa menjamin Tuhan harus memakai kita dengan cara tertentu. Pemakaian Allah itu nanti adalah hak, bahasa kerennya adikodrati atau hak atau alias kedaulatan Allah. Bagian Tuhan itu memilih kita dan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Saya kasih saksian ya. Saya bertobat dari suatu pergumulan jiwa yang berat, yaitu saya mengalami kelepasan di tahun 1992. Otomatis orang yang pernah dilepaskan dari sesuatu, dia lebih terbeban untuk orang-orang yang begitu. Jadi pertama kali waktu tahun 92 saya bertobat September itu, setelah saya mengalami bebas, saya berharap saya akan dipakai di dalam dunia kelepasan. Dan saya ingin untuk memenangkan teman-teman saya yang dulu begitu. Teman-teman saya dulu juga teman-teman dalam partners in crime semuanya, teman-teman yang gak baik. Saya ingin ajak mereka, tapi Tuhan punya rencana lain. Yang penting pokoknya fondasinya, saya berkata, pakailah aku Tuhan. Malah justru ada tanda-tanda Tuhan memakai saya hari-hari itu di dalam kuasa kesembuhan. Sesuatu yang saya gak kepingin. Itu bagi saya, karena saya masih baru, saya nggak tahu bedanya ini itu. Bukan berdasarkan mana yang lebih kira-kira, lebih keren, nggak ada gitu-gituan, hanya beban. Saya ingat waktu itu saya mau cerita sama teman-teman saya yang kebetulan waktu itu kami ada di satu rumah, mereka tinggal di kamarnya sendiri. Saya mau cerita sama mereka apa yang saya dapat dalam doa, bahwa Tuhan mau memakai hidup saya. Polos-polosnya gitu saya datang, saya ketuk pintu salah satu, tiba-tiba orangnya berkata haleluya dari dalam. Kenapa haleluya? Kan ketuk pintu kan mestinya bunyinya masuk. Dan akhirnya karena teman saya buka. Kenapa haleluya? Dia bilang, demamku pergi waktu dengarkan ketukan itu. Tiba-tiba dia demam, sakit tinggi. Saya nggak tahu sakit panas tinggi. Dia pergi. Setelah itu saya cerita sama teman saya satunya lagi. Dia berlinang-linang air mata dan berkata, Philip bisa doakan aku nggak? Saya doa. Tanpa saya tahu apa yang dia alami. Karena saya berapi-api ya. Saya berdoa, Tuhan mau pakai saya. Saya doa. Ternyata saya nggak tahu berapa hari yang lalu orang ini mengalami tabrakan. Mobilnya ditabrak, tidak
tidak tabrak, dan dari belakang waktu dia berhenti, dan ini semuanya di sini ada angka-angka, ada hurufnya ini, kalau dokter tahu, dokter syaraf, itu keluar ya dari tempatnya banyak, sudah keluar dari jalur. X-ray-nya ada, saya nggak tahu, nanti baru tahu. Saya doakan dia, karena saya berapi-api, saya nggak bisa dengar suara, dia dengarkan suara kertakan tulangnya sendiri, tek 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 tek, tek kembali. Dia nangis, padahal saya hanya mau doakan dia, karena saya lihat dia sedih, nggak tahu kenapa. Kembali ke dokter yang ateis, dokternya melihat dan terbungkam. Dia berkata, apa yang terjadi denganmu? Ini terjadinya di Kanada. Dan dokter yang adalah orang lokal, orang asli, orang lokal di situ, dan tidak percaya Tuhan, dan berkata, apa ini? Kok bisa begini? Akhirnya kita tahu bahwa terjadi kesembuhan ilahi. Terus terang hati saya berkata, Tuhan kok aku mau pakai untuk kelepasan, kok dipakai untuk kesembuhan? Ternyata saya mengerti satu hal, terserah Tuhan mau pakai kita seperti apa. Lalu tak lama kemudian minggu depannya semua karunia itu seperti tercabut dari saya. Baru nanti 12 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004 saat Festival Kuasa Allah pernah diadakan pertama kali di kota Surabaya. Kesembuhan mulai terjadi lagi. Tahun 1995 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah namanya Ungaran. Baru setelah itu terjadi kelepasan-kelepasan. Ada banyak orang termasuk anak-anak dukun yang bertobat. Dan saya di situ baru sadar bahwa ternyata Tuhan memakai kita dengan caranya sendiri. Yang penting kita itu mau, yang penting kita itu berserah karena bukan kekuatan kita. Yang penting kita itu hatinya terbuka. Tuhan akan memakai kita. Jangan ada preferensi. Apapun yang dipercayakan kepadamu. Mungkin karunia bisa ada. Tapi kalau tugasnya lebih sederhana, suruh ngangkat-ngangkat kursi, rapi-rapikan, ikut bersih-bersihkan. Nggak usah pandang karunia, tanggung jawab itu pun dari Tuhan. Karunia Tuhan bisa lakukan tanpa batas, tapi tanggung jawab itu selalu pelan-pelan dipercayakan. Bagaimana Tuhan memakai kita di sisi kanan, sisi kiri, terserah yang Maha Kuasa. Tapi terakhir ya, saya kasih satu kesaksian, dan itu semua sukacitanya nggak seberapa. Ketika orang pertama saya bawa kenal Tuhan, seorang oma-oma di panti jompo, umur 83. Itu orang pertama, lalu seorang teman saya dari di sana, teman saya dari Malaysia, terima Yesus. Pada waktu itu terjadi ya, saya rasa semua sukacita karena kesembuhan maupun kelepasan dan sebagainya itu kalah. Satu orang oma itu bertobat, sukacitanya itu berkali-kali lipat. Rasanya seperti saya itu lagi dancing, seperti malaikat bernari-nari bersama dengan malaikat di sorga. Kesembuhan juga happy, tapi ini tak tertandingi. Anda bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak perlu lewat mujizat, tapi lewat cara sederhana, jadi berkat, jadi jawaban, dan juga bisa menuntun seseorang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun secara tidak langsung, bukan Anda sendiri, mungkin Anda bawa ke gereja, tapi orang itu bertobat di sana, Anda pun akan bersuka cita. Cepat ditulis 3 poin sini, pakailah aku Tuhan. Yang pertama kita pelajari, dan ini adalah rangkuman, hidup tidak dipakai Tuhan itu sepi makna dan tujuan. 2, bagian kita ialah taat pada perintah Tuhan yang kita ketahui. Camkan, tanamkan. 3, bagian Tuhan ialah memilih dan memakai kita sesuai kehendaknya. Terserah Tuhan, bukan terserah kita. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Saya juga. Kita doakan itu ya. Ini saya bacakan dulu kesaksian dari orang-orang yang telah dijamah, menerima mujizatnya. Tuhan memakai acara ini. Dan sebentar lagi Tuhan pasti akan memakai kehidupanmu. Dera Hana Ayuk Lestari. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya seorang CG leader, CGL dari CG Youth 33 Semarang. Saya ingin berbagi kesaksian bahwa di tanggal 10 Februari 2026, saya terindikasi terdapat soft tissue tumor di abdomen. Lalu besoknya saya USG dan hari Rabu ketika saat teduh bersama, Pastor Philip ibu saya mengikuti live, dan ketika Pastor Philip membacakan kesaksian dan mengatakan bahwa tumor disembuhkan, ibu saya mengimani dan memberitahukannya kepada saya. Keesokan harinya, saya mengikuti rerun saat teduh bersama, dan saya juga mengimaninya. Puji Tuhan, tanggal 20 Februari hasil USG dinyatakan baik dan memang ada penebalan dinding, namun itu aman. Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi saya. Praise the Lord. Thank you Pastor Philip dan tim. Puji Tuhan Anda sehat-sehat saja. Saya doakan semua yang sakit hari ini juga disembuhkan Tuhan. Biar Tuhan memakai kita semua acara ini untuk mendatangkan kebaikan ya. Yohana
Pada hari Kamis 19 Maret 2026, saya mendengarkan siaran ulang saat teduh bersama. Di akhir sesi, Pendeta Philip mendoakan kesembuhan. Saat itu pergelangan tangan kiri saya ada benjolan yang terasa nyeri. Hasil pemeriksaan sebelumnya adalah peradangan otot. Ketika diminta menumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya melakukannya dan mengimaninya. 2 hari kemudian, Sabtu pagi, tiba-tiba tangan saya terasa sangat nyeri. Saat saya lihat, benjolan itu sudah hilang. Saat itu juga saya sadar bahwa ini adalah mujizat Tuhan. Saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dan mujizat yang saya alami. Amin. Puji Tuhan. Diana Wulandari Indarto. Juli 2025 saya mengalami pendarahan hebat dan berkepanjangan saat menstruasi. Dokter kandungan memberikan terapi hormon selama 3 bulan. Namun kondisi tidak membaik. Ukuran rahim juga melebihi normal sehingga saya disarankan untuk ke dokter onkologi. Hasil pemeriksaan menyatakan adanya pertumbuhan sel tidak normal yang mengarah ke kanker. Kami pun mencari second opinion ke dokter onkologi di rumah sakit lain, namun hasilnya justru semakin menegaskan kondisi tersebut. Di tengah situasi ini, suami saya terus meminta dukungan doa, baik melalui saat teduh bersama maupun tim doa di GMS setiap sebelum ibadah minggu. Saya kemudian dijadwalkan untuk menjalani tindakan histeroskopi dan pengambilan sampel untuk diperiksa di laboratorium. Pada hari Minggu sebelum masuk rumah sakit, saya tetap beribadah dan didoakan. Pendoa mendapat impresi bahwa semua akan baik-baik saja. Kami pegang itu dengan iman. Pada 23 Desember 2025, saya menjalani tindakan tersebut. Puji Tuhan, 1 minggu kemudian hasilnya keluar dan dinyatakan tidak ada tanda-tanda sel kanker sama sekali. Ini benar-benar mujizat Tuhan. Bahkan sampai Maret 2026, kondisi menstruasi saya sudah kembali normal tanpa pendarahan berlebih. Makasih untuk setiap dukungan doa dan pelayanan dari PPM dan tim. Tuhan Yesus baik. Senang keluarga saat teduh bersama sehat-sehat. Diberkati Tuhan, pekerjaannya pun pasti Tuhan lancarkan. Tapi mari kita lupakan semua berkat-berkat itu sifatnya sementara. Berkat terindah terbesar adalah mengenal Tuhan. Dia ada di atas pujian umatnya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendekati Dia. Dan punya kerinduan agar hidup kita berguna bagi kerajaan sorga. Ya, haleluya. Siapa di sini bersuka cita? Katakan haleluya. Praise the Lord. Tuhan, pakailah aku. Katakan pakailah aku Tuhan. Pakailah pekerjaanku, pernikahanku, rumah tanggaku, anak-anakku, masa mudaku, masa depanku, dan pakailah hidupku sebagai kepanjangan tangan-Mu, sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan, jawaban, dan untuk menjadi terang dan garam. Ajari aku setia dalam perkara kecil dulu, dalam perkara sederhana. Aku rindu Kau pakai aku, makin hari makin luar biasa, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaanku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau ada seseorang yang sakit di hidupmu yang Anda tahu, saya minta Anda belajar berani. Setelah episode hari ini, bolehkah Anda menumpangkan tangan atas orang sakit itu atau orang yang sedang bermasalah? Permisi dulu tentunya, tumpangkan tangan ya. Saya mau doakan tangan Anda yang nanti akan tertumpangkan atas mereka. Supaya urapan yang sama akan mengalir dari sini kepada Anda. Bolehkah kalau Anda memang hendak ingin menumpangkan tangan atas seseorang, cari seseorang yang bisa, yang kosong, yang hampa untuk Anda doakan. Bukan untuk cari perhatian, tapi digerakkan oleh belas kasihan. Kalau orang lebih tua, Anda bisa tumpangkan tangan di pundaknya atau di lengannya, tangannya, permisi dulu. Kalau Anda bukan seorang pendeta, jangan kita tumpangkan tangan ke atas kepala orang yang lebih tua untuk menghormati mereka. Kalau kita lakukan dengan sopan, bawa diri dengan cara gitu, kita akan jadi berkat. Ulurkan tanganmu ke depan, saya mau doakan. Hamba berdoa, setiap tangan-tangan itu Tuhan Kau urapi. Di dalam nama Yesus, baik itu mungkin mendoakan keluarganya sendiri. Aku berdoa Tuhan Yesus, jamah. Receive the anointing, terima urapan di dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan itu sekarang. Penuhi tangan itu, penuhi hati itu. Yang sebentar lagi akan taat dan yang akan berdoa bagi orang lain di dalam nama-Mu. Bahkan seorang yang bukan murid Yesus pun mengusir setan, berarti bisa. Keluarga saat itu bersama, engkau pun dipilih
Biar Tuhan memakaimu dengan caranya yang ajaib. Receive God's anointing in Jesus name. Terimalah urapan itu dalam nama Yesus Kristus. Sebagian Anda mungkin merasa seperti ada sesuatu di tangan Anda. Biarkan aja itu Roh Kudus sedang bekerja. Ya, mari kita sekarang tetap berdoa bersama-sama untuk semua permohonan doa yang sudah ada di tangan saya. Kita berdoa di dalam nama Yesus, kita beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan setiap orang sakit saat ini. Dan Tuhan juga akan menilik kesengsaraan beberapa orang dan juga pergumulan di dalam dunia pekerjaan maupun rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku patahkan kemandulan saat ini. Kau berikan anak kepada pasangan itu di dalam nama Yesus Kristus. Saya tahu ada satu orang yang uratnya putus. Karena tidak lama yang uratnya putus. Saya tidak tahu itu artinya apa, tapi Tuhan sedang menyambungnya saat saya mengucapkannya. Di dalam nama Yesus saat ini, terimalah mujizatmu in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Oh ramatakaya shananana matakaya. Oh ramatakaya. Ada satu orang yang sudah batuknya 1 bulan, tapi batuk kering tidak bisa berhenti. Aku tengking GERD-nya di dalam nama Yesus. Anda belum ke dokter, Anda tidak tahu itu apa, minum segala macam obat nggak mempan. Tapi bukan hanya itu, aku patahkan alergi di tubuhnya dan batuk itu berhenti detik ini juga. 1 bulan itu mari selesai di sini hari ini in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau meteraikan apa yang kami alami hari ini. Dan kami percaya revival begins here. Kebangunan rohani akan terus terjadi setelah amin, setelah bye-bye selesai. Ya Tuhan, setiap umatmu akan bergerak dan mulai mendoakan dan mulai menginjili teman-temannya. Keluarga Saat Teduh Bersama tidak selamanya menjadi pasien, tapi mereka akan menjadi partner Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, terimalah kuasa untuk menjadi saksinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.